harus mati. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan menguji kecil. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun mengambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengarnya bahwa Archelaus menjadi raja yang menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena di hati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, saudara-saudaraku, hari ini firman ini datang kepada kita menceritakan bagaimana Yesus atau bagaimana Allah lewat malaikatnya menolong oleh Yusuf dan Maria ketika Yesus sudah lahir ke tengah dunia ini. Nah, hari ini firman yang kita baca ini kita akan ambil temannya mengikuti pimpinan Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan. Sering kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan, sehingga kita sering mengalami kesengsaraan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Maka oleh karena itu, saudaraku, sangatlah penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tebusan darah Yesus, orang-orang percaya, untuk kita mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, saudara-saudara, bahwa dalam firman Tuhan ini bagaimana Yusuf dan Maria ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, diperhatikan Tuhan. Mereka tidak mengikuti pimpinan hatinya, tetapi mereka mengikuti pimpinan Tuhan dalam setiap hidupnya. Maka ketika seseorang itu mengikuti pimpinan hatinya, ketika dia melihat situasi, ketika melihat apa yang terjadi, maka seseorang itu tidak akan dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi ketika seseorang itu, saudaraku, mengikuti pimpinan Tuhan, akan hal apapun yang terjadi, akan hal apapun yang dia alami, akan hal apapun yang dilihat, kita percaya seseorang itu akan dapat berdamai, dan sesuatu yang terjadi itu tidak akan membuat dia menjadi down, tidak akan membuat dia lemah, tidak akan membuat dia menjadi patah hati. Tetapi seseorang itu akan mulai berkembang, akan mulai melakukan sesuatu yang terbaik di dalam setiap kehidupan seseorang itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita tidak mengikuti apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita ini, maka kita, saudaraku, akan tetap diikuti bayang-bayang di setiap langkah perjalanan kita. Maka untuk, saudaraku, kita dapat menyelesaikan itu semua,
tidak bisa dengan kekuatan kita, tidak bisa dengan pikiran kita, tidak bisa dengan akal kita, selain daripada hanya mengikuti pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam ayat firman Tuhan ini ada dua hal yang perlu kita pelajari dari Yusuf dan Maria, di mana mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mau mengikuti Tuhan dari mulai sejak penyingkiran ke Mesir, kembali ke Galilea, akhirnya kembali ke Nazaret. Semua itu mereka ikuti, dan ini perlu mau kita pegang. Dan ini perlu mau kita ambil dalam setiap hidup kita. Sebab mungkin saudara dan saya tidak menutup kemungkinan akan diperhadapkan seperti apa yang diperhadapkan kepada Yusuf dan Maria ini, yang walaupun saudaraku tidak persis sekali seperti apa yang mereka alami, tapi mungkin saudaraku akan ada diperhadapkan dalam setiap keluarga kita, dari setiap pribadi kita, dari setiap teman-teman kita. Maka perlu kita, saudaraku, memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria ini, saudaraku, untuk kita senantiasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dua hal yang kita perlu tahu mengikuti pimpinan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, dituntut ketaatan. Untuk kita mengikuti Tuhan, Tuhan tuntut dari saya, Tuhan tuntut dari saudara, Tuhan tuntut dari umat Tuhan adalah sebuah ketaatan. Sehingga dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, ayat 20 dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Ada ketaatan. Ketika dua malaikat berkata bangunlah, Yusuf merespon, Yusuf mendengarkan, Yusuf menerima. Setelah dia terima, lalu dia lakukan, dia kerjakan, dan dia taat, saudara-saudaraku. Lalu Yusuf pun pergi, diambilnya anaknya, diambilnya istrinya, lalu mereka pergi, saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, pergi ke tanah Israel, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mereka mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Allah. Oleh karena itu mereka dituntut ketaatan, dituntut dengar-dengaran, dituntut terhadap apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikat kepada Yusuf. Lalu Yusuf lakukan, lalu Yusuf respon, lalu Yusuf terima, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan terus Yusuf berjalan membawa anak dan istrinya itu, saudara-saudaraku, ke tempat yang sudah ditentukan oleh firman itu. Tidak ke sana, tidak ke situ, tapi kemana dituntut, kemana dituntut, kemana diarahkan oleh firman Tuhan atau apa yang disampaikan malaikat itu kepada Yusuf, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sebaliknya
Herodes yang berniat membunuh juru selamat menerima konsekuensi. Konsekuensinya firman Tuhan katakan bahwa Herodes meninggal, bahwa mereka selamat, dan Herodes mati, saudara-saudara. Jadi kita percaya ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan dengan taat, maka saudara-saudaraku, amanlah hidup kita, tenanglah hidup kita, pasti kita akan diberkati. Karena itu mari kita belajar mentaati, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Ketika kita lihat bahwa ketika Yusuf dan Maria tidak mendengarkan Tuhan, kita tidak dapat bisa bayangkan apa yang terjadi bagi mereka. Tapi ketika mereka mau mendengarkan dengan taat perintah Tuhan itu, keselamatan, keamanan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan oleh mereka, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sedemikian juga kita anak-anak Tuhan yang di akhir zaman ini, yang pasti akan menghadapi apa yang dihadapi Yusuf ini. Dengan kata lain, kita tidak bisa lari dari setiap masalah, kita tidak bisa lari dari setiap persoalan, kita tidak bisa lari dari setiap tekanan, kita tidak bisa lari dari setiap problema, pergumulan, dan kita tidak bisa menghindar. Jalan satu-satunya, saudara, hanyalah mengikuti perintah Tuhan dengan taat. Lalu kita, saudaraku, akan diselamatkan, akan ditolong, akan diperhatikan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Maka ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, maka aman hidup kita, maka kita pasti akan diberkati Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita belajar taat akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita, menegur kita di setiap hari, di setiap saat. Sebab firman Tuhan ini terlalu indah dan terlalu baik Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Sebab firman Tuhan ini mengingatkan ketika kita lemah, kita akan dikuatkan. Ketika kita berdosa, kita diselamatkan. Ketika kita membenci saudara kita, kita diingatkan untuk mengampuni setiap mereka. Tujuan dan maksud firman Tuhan ini adalah sesungguhnya agar saudara dan saya, umat percaya, tebusan tangan Tuhan, memperoleh keselamatan yang luar biasa, yang indah, yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan hal yang kedua, saudaraku, mengikuti pimpinan Tuhan, itulah jalan yang paling terbaik. Tidak ada jalan yang lain. Firman Tuhan katakan ada dua jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan lebar itu mungkin akan enak, yang bersumber dari dunia. Tapi jalan yang sempit itu, saudaraku, yaitu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itulah jalan yang terbaik, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 23 katakan demikian. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa itu akan disebut orang Nazaret. Jadi saudara-saudaraku, ini semua terjadi, itu terbaik. Itulah jalan yang
bagi Yusuf dan bagi Maria, saudara-saudaraku. Jadi mengikuti pimpinan Tuhan itulah jalan yang terbaik, jalan yang berkenan kepada Tuhan, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan yang sesuai dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, itulah jalan yang terbaik. Ketika kita mengikuti jalan dunia, maka itu jalan yang tidak terbaik. Mungkin dunia akan menuntut banyak. Mungkin dunia, saudaraku, akan memberikan bahwa itu tidak sesuai dengan hati kita atau keinginan kita. Tapi hari ini firman ini mengingatkan saudara dan mengingatkan saya, saudara-saudaraku, bahwa mengikuti Tuhan, pimpinan Tuhan, itulah jalan yang paling terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kita mengikuti jalan Tuhan, rencana Tuhan, tidak mungkin Tuhan mencelakakan kita. Tidak akan mungkin. Tetapi Tuhan, saudaraku, selalu merancangkan yang terbaik, yang terindah bagi setiap kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan merancangkan yang terbaik kepada Yusuf dan Maria dan Yesus tadi, saudara-saudaraku, agar mereka jangan mengalami kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam hidup mereka, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali terjadi kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Acap kali kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan, tapi kita lebih condong mengikuti, saudaraku, dunia, pimpinan dunia, keinginan dunia. Dan itulah, saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat kita terjadi kesusahan, terjadi sengsara, terjadi kesulitan ketika kita mengikuti dunia dan tinggalkan mengikuti Tuhan, saudaraku yang dikasihi. Nah, oleh karena itu hari ini firman ini memberikan kepada kita, ketika kita percaya dan beriman kepada Dia atau Yesus, kita diselamatkan bukan dengan cuma-cuma. Penyelamatan itu bagi saudara dan saya itu tidak akan cuma-cuma, tapi itu, saudara, sungguh nyata, sungguh real. Bahwa kelak nanti, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita ada satu rencana Tuhan yang terindah, rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Dan penyelamatan itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin, saudaraku, terlaksana bagi setiap orang yang mau dipimpin dengan taat, melakukan perintah, kehendak, keinginan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi pun keluarga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, saudaraku, jalan yang terbaik, yang penuh damai sejahtera, yang Tuhan siapkan dan rancangkan bagi kita semua sebagai umat yang percaya. Oleh karena itu hari ini, mari kita renungkan firman ini. Yang pertama, saudaraku, mari kita mau taat, dipimpin oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, mengikuti pimpinan Tuhan, itulah jalan terbaik dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan akan tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini dapat berkenan bagi kita
dan menguatkan kita ketika kita diperhadapkan dengan segala hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita tidak salah membuat satu pilihan, mengikut dunia atau mengikut Tuhan. Tetapi kita mengambil satu kesimpulan bahwa kita adalah harus taat dalam pimpinan Tuhan, dan kita tahu bahwa pimpinan Tuhanlah jalan yang terbaik untuk kita dapat merasakan ketenangan, kedamaian di tengah-tengah dunia, bahkan nanti sampai Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Terpuji termulia nama Tuhan pagi hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin.